Jemaah musyawarah al-hadirin, semoga dimuliakan oleh Allah. Kita mulai pada malam ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi al-hawliyati syari'ah wa ila hadratina Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
sholli wa wa sallim ala alaihi alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. amin ya rabbal Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang lebih banyak memberikan nikmat kepada kita. Namun kita sebagai umat manusia terlalu fokus kepada apa yang belum kita dapatkan, sehingga apa yang diberikan oleh Allah tidak terasa nikmatnya, bahkan melupakan bahwa Allah yang memberikan anugerah dan karunia kepada kita. Berhubung manusia memiliki berbagai macam ujian, memiliki berbagai macam godaan dalam kehidupan, maka manusia sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan menyambut tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Biasanya kalau orang mau kedatangan tamu itu ada persiapan. Katanya tuh nanti akan ada tamu terhormat ke rumah kita. Apakah kita akan membiarkan rumah kita berantakan? Apakah kita akan membiarkan rumah kita kumuh? Pasti kita akan bersih-bersih, merapikan rumah, ya. Kemudian dihias sedemikian rupa karena untuk menyambut tamu agung. Nah, sekitar kurang dari 2 minggu, ya 2 mingguan lah ya. 2 mingguan ini akan datang tamu agung kepada kita. Kenapa bulan suci Ramadan dikatakan tamu agung dalam kehidupan kita? Karena dia akan membawa banyak keberkahan, akan membawa banyak energi yang positif. Maka kita harus siap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan beberapa ulama sering menyitir sebuah hadis. Walaupun ada ulama yang menyatakan bahwa hadis itu lemah, namun bisa untuk dijadikan pedoman untuk memotivasi ibadah. Apa itu hadis yang sering dibacakan? Kata ulama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya terbakar di dalam api neraka. Jadi bebas dari neraka. Mung seneng tok wis dikei hadiah karo Gusti Allah, ora bakal dibakar ning dalam neraka. Itu baru seneng doang. Berarti ini tamu benar-benar agung. Tamu ini benar-benar mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Orang senang saja dengan kedatangannya, senang dengan kehadirannya. Itu Allah sampai memberikan hadiah, akan diharamkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Belum ibadah, baru senang dengan datangnya bulan Ramadan. Jenis senang yang macam-macam. Ada orang senang karena mungkin di bulan Ramadan ada THR yang akan diterima. Ada orang senang yang mungkin ada bonus di bulan Ramadan yang akan diterima. Ada juga orang senang mungkin di bulan Ramadan omsetnya akan semakin bertambah banyak. Bukan itu, tapi senang dalam artian gembira kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengupgrade
Ibadah yang sedikit nilainya menjadi lipat ganda di bulan suci Ramadan. Dan hebatnya bulan suci Ramadan, yang tadinya kita aras-arasan maos Quran, tapi kok bulan suci Ramadan dadak gampang maca Quran. Mendadak mudah membuka Quran, mendadak jadi enteng untuk tadarus Al-Quran. Ada apa? Kita yang sehari-hari ini berat untuk membaca Quran, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, tapi begitu bulan Ramadan, beberapa umat manusia dimudahkan oleh Allah untuk bertadarus, untuk membaca Al-Quran. Ada apa gitu di bulan suci Ramadan? Ya terasa sendiri lah ya. Kita ini berat kayaknya baca Quran tuh setiap hari di hari-hari biasa begitu. Tapi bulan suci Ramadan kita tuh kayak pengen baca Quran. Bahkan niatnya pengen khatamin Quran itu minimal 2 kali minimal. Ya. Kalau musola masjid tadarusnya borongan itu bisa khatam 5 kali itu dalam 1 bulan. Ya, ada juga yang khatam 3 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 5 kali. Itu kalau tadarus borongan. Jadi kita akan menyambut bulan di mana energi Al-Quran itu dihadirkan kembali oleh Allah. Kenapa kok orang mudah membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sehingga energi Al-Quran yang dulu pernah turun ke muka bumi ini, di bulan suci Ramadan energinya bangkit kembali, nyetrum kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kerasa gak sih Pak Bu? Kalau bulan Ramadan kayak enak baca Quran tuh enteng gitu, bos. Pokoknya nggak lepas dari Al-Quran. Tapi ada juga sih orang yang masih berat baca Quran di bulan Ramadan itu, waduh ya Allah, rugi. Ibarat kata dia dijemput dengan pesawat jet pribadi yang ruangnya VVIP, pilotnya profesional, kenyamanannya 1000 kali lipat daripada pesawat yang lain, fasilitasnya lengkap, dijemput pakai pesawat yang bagus, namun dia tertinggal. Nah, ini kan rugi. Dan pesawat itu akan terbang ke tempat-tempat yang indah dengan fasilitas yang lengkap, akan menuju ke tempat-tempat yang indah. Begitu diajak kita belum persiapan, kopernya belum siap, bajunya belum siap, tiketnya belum siap, segalanya belum siap, maka akan tertinggal dengan pesawat yang mewah itu. Rugi nggak bapak-bapak? Ada orang ngajakin nih, yuk jalan-jalan katanya nih, pakai pesawat yang keren, bangkunya empuk, fasilitasnya lengkap, makanan ketika di dalam pesawatnya itu makanan yang enak-enak, yang lezat, dan akan berkunjung ke tempat-tempat yang indah ketika kita merasakan suasananya. Tahu-tahu kita enggak persiapan, ntar dulu belum pakai kolor nih, belum nyetrika baju nih, belum, wah ketinggalan. Akhirnya orang lain mah ikut dengan pesawat itu, terbang, melayang, landing di tempat-tempat yang indah, kemudian terbang kembali, diajak ke tempat yang indah yang lain. Kita masih gosokin kolor aja, masih gosokin baju, belum persiapan apa-apa. Maka isti'dad, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita perlu menyiapkan niat yang kuat, perlu menyiapkan giroh atau semangat yang kuat, agar nanti di bulan suci Ramadan kita sudah tinggal praktek untuk selalu ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan sinar, diberikan cahaya, diberikan penerangan oleh Allah, agar senantiasa di bulan suci Ramadan semangatnya terus bertambah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, qudwatun hasanah, contoh yang baik, panutan yang baik,
roja kumayangan, berbahagia yang tidak ada ujungnya menjadi umat Nabi Muhammad, diberikan berbagai macam keistimewaan. Umat Nabi Muhammad datangnya belakangan, nanti di akhirat dipanggilnya duluan. Coba kalau kita ngantri gas LPG, umpama contoh ya, ibu-ibu sempat gak ngantri? Enggak lah, udah punya stok banyak kan. Ngantri gas LPG, ibu datang paling belakang, oh ngente ini musuhe, ya kesel ngente ini antrian. Sama begitu jumlahnya umat manusia itu entah triliunan atau berapa jumlahnya nanti di alam mahsyar, yang didahulukan itu malah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang didahulukan di umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memiliki nama Muhammad. Saya gak ada Muhammadnya nih. Nah, harusnya Muhammad di Miftahul Zaman kan. Bapak-bapak ada yang namanya Muhammad depannya ada? Ada nggak? Pak Sokip, Muhammad Sokip nggak? Ada ya? Nggak ada. Oh Sokip Buddha aja ya? Pak Asep, Muhammad Asep? Asep. Oh Asep. Bapak Randy, Bapak Muhammad dan Muhammadnya nggak ada juga ya? Sama kayak saya ya. Makanya anak saya kasih nama Muhammad. Muhammad Nabastala Ibrahim. Tuh, di tengah-tengahnya Sansekerta, di tengahnya Sansekerta, kanan kirinya nama Nabi Muhammad dan kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nggak ada nama Muhammadnya, langsung aja Miftahul Zaman. Nanti di alam mahsyar orang yang memiliki sematan nama Muhammad didahulukan oleh Allah untuk dihisab. Nah kita agak carry nih, ya, agak nunggu ini. Berapa banyak orang yang namanya Muhammad? Wah, miliaran orang dihisab, terus kita nungguin aja ya orang dihisab. Ya, tapi kita alhamdulillah meskipun punya bapak-bapak namanya orang Muhammad, tapi seenggaknya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak keistimewaan. Makanya Lailatul Qadar itu bentuk dari keistimewaan juga. Ketika Nabi Muhammad itu ya gimana wahai Allah, umatku kecil-kecil, umatku umurnya pendek-pendek, umat yang terdahulu orangnya gede-gede, kuat-kuat, terus umurnya panjang-panjang, bagaimana umatku bisa menyalip ibadah mereka yang umurnya panjang? Umatku itu paling mentok, ya rata-rata bukan paling mentok, rata-rata itu 60 tahun sudah kembali, 60 tahun sudah ragu-ragu persiapan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana untuk mengejar umat yang umurnya 500 tahun, yang umurnya 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh pun 1000 tahun, Nabi Ibrahim cuma 147 tapi. Nabi Ibrahim 147 tahun umurnya, tapi umat-umat yang lain sampai nyampe 1000 tahun umurnya. Coba berapa kali lipat? Bagaimana cara mengejar ibadah mereka ya Rabb? Sementara umatku umur 60 tahun aja paling sepertiganya yang dipakai ibadah, yang nggak ada paling. Tobat-tobatku seumur piro ya 50 baru tobat. Ya, umur 50 baru tobat. Ya dari 50 baru tobat 10 tahun doang ibadah. Ya bagaimana mengejar umat yang ribuan tahun? Akhirnya kata Allah, tenang, umatmu itu istimewa. Meskipun umurnya pendek-pendek, nanti akan ada dongkrak yang bisa menjadikan ibadah umatmu bernilai ribuan tahun. Jadi sekali ibadah di dalam hari itu menjadi bernilai 83 tahun. Apa tuh Lailatul Qadar? Nah, mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat ya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Cuman nggak tahu wujudnya Lailatul Qadar kayak apa sih? Ya, orang mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu cari dalam diri kita sendiri. Malam penentuan Lailatul Qadar, malam penentuan di mana kita ingin berubah atau tidak. Di detik-detik malam 10 terakhir itu malam penentuan kita. Apakah akan menjadi pribadi yang sama dengan tahun kemarin
atau menjadi pribadi yang bertransformasi menjadi lebih soleh dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mau menentukan dan kita yang berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berusaha iktikaf, tadarus, wiridan, zikiran, ya, ibadah terus, sholat sunnah berkali-kali, akhirnya kata Allah akan aku ubah kehidupanmu menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu bukan ukurannya harta, Bapak-bapak. Ini yang sering kita salah pahami. Wah, dia makin kaya, dia makin hebat, dia makin berkembang. Bukan. Ukuran baik atau tidaknya kehidupan seseorang itu ada pada dirinya sendiri, yaitu merasakan ketenangan. Jadi itu hidup tuh kayak enjoy, hidup tuh kayak tenang, tidak tersangkut dengan apa-apa, tidak diganggu pikirannya dengan berbagai persoalan. Persoalan boleh banyak, tapi pikirannya tetap anteng, tetap tenang, hening, karena yakin kepada pertolongan Allah. Jadi di situ. Kalau memang kehidupan yang makmur itu diukurnya harta, kalau memang kehidupan yang sukses itu diukurnya tidak ada ujian, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau tuh ujiannya banyak. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia ujian isi hidupnya. Betul apa enggak? Kalau yang lihat Rasulullah ini mau diuji lagi, kok hidupnya dihina mulu sama orang, kok diusir sama orang, kok dicerca sama orang, tapi Rasul hebat, hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena ada Allah yang beliau percaya, ada Allah yang beliau yakini, selalu berdampingan dengan Rasulullah SAW, selalu membersamai Rasulullah SAW. Maka kemarin tuh yang Bab Isra Mi'raj kan udah, ya, masih ingat nggak bapak-bapak dimasukin apa tuh Nabi Muhammad sama malaikat Jibril? Diceritain sih sama saya? Iya. Diceritain ya? Ketika dibedah hatinya, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, cleansing, baru ditanam. Ada yang ditanam hilman, lapang dada. Kemudian ditanam yakinan, sebuah keyakinan. Yang ketiga ditanam lagi namanya kepasrahan. Bukan ilman ilmu. Terus ya yakin. Terus yang keempat adalah islaman, kepasrahan kepada Allah. Itu Rasulullah tuh kelihatannya sengsara kalau kita lihat. Ini lahir aja nggak ada ibu, nggak ada bapak. Begitu dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah ke ibunya, nggak lama ibunya meninggal di pertengahan jalan. Rasulullah akhirnya diurus oleh keluarganya yang kakek dan pamannya. Nggak lama dari itu meninggal juga. Terus kerja nanam kambing, jadi porter, manggul barang. Terus umur 25 jadi sales marketingnya Siti Khadijah. Terus baru umur 40 tahun Rasulullah matang dan dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jadi Rasul tambah banyak ujiannya. Makin banyak orang benci, makin banyak orang gak suka, makin banyak orang yang merasa tersaingi. Itu Rasulullah sampai meninggal. Rasulullah itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum meninggal Rasulullah makan sop yang sudah dibubuhi racun oleh orang Yahudi, dan setelah itu disihir oleh orang Yahudi. Namanya siapa yang menyihirnya? Ya, yang menyihir Rasulullah SAW. Satu keluarga itu menyihirnya, karena ada zaman itu satu keluarga jadi penyihir. Kalau kita kan keluarga angkatan, biasanya kan gitu ya, keluarga TNI semua, keluarga PNS ada. Ini mah keluarga penyihir profesinya. Jadi satu keluarga itu menyihir Rasulullah. Kena nggak? Kena nggak Rasul? Kena. Jadi Rasulullah ketika kena sihir, lemas, tidak berdaya, daya tahan tubuhnya makin ngedrop. Bahkan dalam satu riwayat ketika mendatangi Siti Aisyah, Rasulullah tidak kuat saat itu. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya melihat tubuhmu semakin lemah.
tubuhmu semakin tidak berdaya. Cobalah, engkau kan Rasul, engkau kan utusan Allah. Apakah tidak sebaiknya engkau meminta petunjuk kepada Allah? Ada apa yang terjadi dengan dirimu? Itu saran siapa? Siti Aisyah. Jadi Nabi itu walaupun Nabi masih bisa menerima saran orang lain loh Pak. Dan kita bukan Nabi baru jadi ustaz aja udah ditolak-tolakin pendapat orang. Gue yang paling benar gitu ya. Gue yang paling benar, gue yang paling hebat. Enggak, Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Tapi begitu istrinya memberikan saran, diterima oleh Rasul dan dilaksanakan oleh Rasul. Oh iya, nanti malam saya akan sholat meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya sholatlah Rasulullah SAW sampai tertidurlah Rasul, lalu mimpi di situ didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kenapa wahai engkau laki-laki yang dicintai oleh Allah? Pas dilihat ternyata disihir. Namanya saya lupa itu penyihirnya ya. Lupa ibu siapa gitu, ibu Mahdan apa ibu siapa itu. Orang Yahudi. Diapain Rasulullah, kan udah pernah saya ceritain tuh ya. Diapain, gimana cara nyihirnya? Cara menyihirnya Rasulullah itu rambutnya diikat lalu dibuntel dengan apa? Daun-daun korma, terus diselipin di sumur. Ya, diselipin di sumur. Rasulullah mengalami penurunan kesehatan. Tapi kalau orang lain kena sihir ini biasanya langsung mati. Nah, ini merupakan mukjizat juga. Sampai penyihirnya aneh. Kenapa Muhammad tidak gila? Kenapa Muhammad tidak mati tapi masih hidup? Walaupun dalam keadaan menurun kesehatannya. Lalu dikasih amalan oleh malaikat Jibril. Amalannya yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dituntun Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas satu ikatan karena ada 11. Min syarri ma khalaq. Lepas ikatannya 2. Wa min syarri ghasidin idza waqab. 3 lepas. Sampai minal jinnati wan nas. Lepas semua ikatan yang mengikat rambut Rasulullah SAW. Sembuh Rasul, bangun sembuh. Tapi tidak lama dari itu Rasulullah meninggal dunia. Selang beberapa bulan ya, 1,5 tahun beberapa. Rasulullah akhirnya pas rebohnya bulan Safar. Makanya ada dalam tradisi orang Nusantara itu ada Rebo Wekasan. Apa sih Rebo Wekasan tuh? Nah itu guru ceritain karena beberapa orang menganggapnya ini amalan bid'ah, amalan yang tidak ada dalam ajaran Rasul. Ngapain sholat Rebo Wekasan? Rebo terakhir bulan Safar itu adalah syadidul umah. Rasul mulai demam panas tinggi demamnya. Maka itu musibah besar bagi umat manusia karena sang kekasih Allah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Rebo bulan Safar itu, Rebo bulan Safar Rasulullah demam tinggi, panas, berarti di situ akan datang bala yang banyak. Sebesar-besarnya musibah bagi orang-orang beriman, sebesar-besarnya bencana bagi orang-orang muslim, yaitu ditinggalkan oleh sang panutannya. Sebesar-besarnya musibah bagi seorang murid itu ditinggal oleh gurunya. Maka saya sudah kena musibah tahun ini. Guru saya Ki Haji Asmawi Babakan Cuaring Cirebon baru 2 bulan ini meninggal dunia. Saya sudah tidak punya kedua orang tua dan guru saya yang pertama kali saya pesantren pun dipanggil tahun ini. Ya, ini musibah buat seorang murid. Nah, bagi umat, bagi hamba Allah, musibah kabirah, musibah yang besar, yaitu ditinggalkannya umat oleh panutannya. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Maka kenapa Rebo Wekasan? Karena Rebo terakhir bulan Safar itu Rasulullah merasakan sakit yang makin terasanya luar
luar biasa syadidul huma, akan disebut itu di sejarah. Kemudian barulah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketok pintunya oleh malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi, dijawab di dalam kamarnya. Fatimah, coba intip siapa tamu yang datang di luar sana. Fatimah membukakan pintu rumah Rasul, lalu ditanya, siapakah engkau? Aku adalah malaikat maut. Lalu Fatimah kaget dan dikatakan kepada baginda Rasul, "Ahai ayah, yang datang malaikat maut. Tanyakan, apakah silaturahmi saja atau hari ini adalah penjemputanku untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ditanya oleh Sayyidah Fatimah, apakah engkau hanya berkunjung biasa atau engkau akan menyambut nyawa ayahku? Kata malaikat maut, kali ini aku akan menjemput ayahmu untuk menyelesaikan tugasnya di alam dunia. Nah, Fatimah kembali kepada Rasulullah. Fatimah dalam keadaan berderai air mata dan terdiam. Lalu kata Rasulullah, tenang Fatimah. Lalu dipeluk oleh Rasulullah, dan Fatimah setelah dipeluk oleh Rasul langsung tersenyum. Kira-kira apa yang dibisikin oleh Nabi? Tenang Fatimah, warisan yang sudah buat kamu semua. Apakah itu yang dibisikkan oleh Rasul? Ketika Fatimah berderai air matanya karena tahu ayahnya akan diambil oleh malaikat maut, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Yang dibisikkan oleh Nabi, setelah aku gak lama lagi kamu bakal nyusul. Itu Siti Fatimah girang bahagia. Oh, setelah aku akan dipanggil juga oleh Allah. Setelah ayahku, aku pun akan dipanggil oleh Allah. Senang Siti Fatimah menghadapi kematian. Nah, kita mah wedi. Takut coba bapak-bapak kalau digituin. Bentar lagi bapak-bapak mati, pasti takut kita. Sayyidah Fatimah dikabarkan seperti itu malah tersenyum. Masya Allah. Inilah keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentar lagi kan Isya, ingatnya ini kan tawakuf ya. Buat jadwal saya tawakuf sementara ya. Karena diselingi oleh bulan Ramadan. Nanti mungkin bertemu lagi setelah Syawal masuk hijrah. Setelah Syawal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu baina khamsi syada'id." Orang beriman itu selalu dihimpit oleh 5 kepayahan. Apa yang pertama yang menghimpit orang yang beriman? Yang pertama adalah mukminun yahsuduhu, orang-orang mukmin sama-sama beriman, sama-sama mukmin tapi punya sifat hasud. Ibu beriman, tetangganya sama beriman, tapi kadang-kadang tetangga kita hasud sama kita. Atau bapak-bapak beriman, teman kerjanya beriman, tapi kadang di tempat kerja juga ada orang hasud kepada kita. Benar nggak? Apa itu hasud? Hasud itu senang melihat orang susah. Ya, teman gua kan bangkrut, senang. Atau susah melihat orang senang. SMS. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. SMS juga. Ya. Hatinya jelek ketika melihat orang yang sukses, melihat orang yang makmur, dia merasa terbakar. Ini hasud. Dan bahkan bukan hanya merasa tidak senang, bahkan bagaimana caranya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Biarin aja terbakar orang. Bukan hanya iri, tapi pengen berharap nikmat yang ada pada diri orang lain itu segera menghilang, segera dicabut oleh Allah. Itu hasud namanya. Kita ini tidak berhenti-hentinya akan selalu diapit oleh orang hasud di mana aja, di masyarakat, di kerjaan,
bahkan di dalam keluarga mungkin ada keluarga juga yang hasut. Ya, dia mah dimodalin mulu sama bapak. Saya mah nggak pernah dimodalin, seumur nikah aja berjibaku sendiri. Awas aja suatu saat dia bakal jatuh. Nah ini hasut namanya. Keluarga aja ada yang hasut. Maka al-mu'minu baina khamsi syada'id, orang beriman itu selalu diapit dengan 5 kepayahan. Yang pertama apa? Mu'minun yahsabuhu, yaitu orang yang sama-sama iman tapi dia hasut kepada kita, atau jangan-jangan kita yang hasut kepada orang lain. Nah, ini lebih repot. Alhamdulillah karena orang hasut itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Hatinya jelek. Karena ibadah itu muaranya adalah hati nantinya. Kalau hatinya masih begitu aja, rungsing, sulit menerima kesuksesan orang, sulit menerima kecemerlangan orang, itu rusak. Dirinya akan rusak. Apalagi muncul dendam, muncul sebuah kebencian, idmarul adawah, menyimpan sebuah permusuhan. Apakah bermanfaat menyimpan permusuhan di dalam hati? Manfaatnya sih? Ya. Kalau umpama kebencian itu dibawa sampai mati, kebencian itu bakal berbuah pahala apa enggak? Enggak, mendingan lepasin aja. Ya sekarang lepasin aja. Ada dendam, dendamnya dibawa sampai mati, apakah dengan dendam itu berbuah surga? Boro-boro. Bahkan merusak amal kita. Maka sekarang yang punya dendam, yuk rilis, lepas. Biarkan orang yang pernah mendolimi kita sukses. Kita tidak usah mendendam kepadanya. Kita tidak usah benci kepadanya. Kenapa? Karena semua perbuatan ada perhitungannya. Betul apa enggak? Kalau kita percaya kepada Allah, apapun yang diperbuat oleh orang lain kepada kita, itu sudah ada perhitungannya. Kita tidak usah menghitung repot-repot, sudah dihitungin sama Allah. Tapi kalau kita berusaha perhitungan dengan orang tersebut, Allah udah gak mau ngitung lagi. Paham gak? Jadi kita gak usah repot-repot ngitung, udah dihitungin sama Allah. Dan kalau kita repot-repot ikut ngitung, Allah gak mau ngitungin. Udah ente aja ngurus dah sana gitu, kata Allah. Maka Allah akan angkat tangan. Kan begitu rumusnya. Jika kita sering angkat tangan kepada Allah, Allah akan turun tangan dalam urusan kita. Makanya sholat itu kalau mau apa-apa, angkat tangan. Allahu Akbar, menyerahlah kepada Allah. Allahu Akbar dan sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Semakin sering kita angkat tangan kepada Allah, bertawakal, taslim, menyerah kepada Allah, maka Allah yang akan turun tangan. Semakin kita banyak bercampur tangan kepada urusan-urusan yang tidak dapat kita kendalikan, Allah akan lepas tangan. Jadi makin campur tangan, Allah lepas tangan. Itu urus aja sendiri, kata Allah kan. Kalau yang tidak percaya sama aneh, kata Allah, urus aja sendiri. Masya Allah. Itu makanya Nabi itu nggak banyak campur tangan. Orang yang menghina kepada Nabi, Nabi gak balas. Orang yang melempar batu kepada Nabi, Nabi gak balas. Orang yang dolim kepada Nabi, Nabi gak balas. Bahkan ketika Fathu Makkah, ketika Nabi bawa sekitar 1.500 pasukan dari Madinah menuju Mekah untuk membebaskan kota Mekah, Nabi naik di atas pintu Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy berkumpul sampai gemeter lutut mereka. Muhammad sudah bawa pasukan banyak. Kira-kira kita mau diapain oleh Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad berpidato di atas pintu Ka'bah. Hei orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang pantas aku lakukan kepada kalian? Mana orang yang pernah meludah di hadapanku? Mana orang yang pernah melempar batu ke wajahku? Mana orang-orang yang pernah menghinaku? Kata Nabi, ayo kira-kira kalian akan aku apakan saat ini? Wah, gemeter. Akhirnya orang-orang kafir Mekah mengatakan, akhun karim, ibni karim, wahai saudaraku yang mulia, wahai anak orang mulia. Wah, mengagung-agungkan Rasulullah. Saking takutnya itu saat itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bebas kalian semuanya di Mekah. Boleh beribadah, boleh berbisnis, boleh berpolitik, tapi jangan ganggu kami sebagai kaum muslimin untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keren, Rasulullah enggak pernah balas. Maka Rasulullah enggak pernah campur tangan supaya Allah yang turun tangan. Rasulullah banyak angkat tangan.
Allah yang turun tangan. Kalau kita bercampur tangan, Allah akan lepas tangan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, mukminun yahsuduhu. Ini udah mau isya ya? 5 menit lagi. Jadi saya percepatlah mau negeri aslinya. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi orang yang beriman? Yang kedua adalah kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi orang mukmin. Kalau kita jarang berhadapan lah kalau kita ya dengan orang kafir yang memerangi, tapi negara lain yang berhadapan dengan orang kafir yang memerangi. Kalau kita alhamdulillah aman-aman aja, mau ngaji aman, mau ibadah aman. Mana orang kafir yang berani-berani masuk ke sholat? Mana orang kafir berani-berani menodongkan selongsongnya bagi orang-orang yang sholat? Tidak ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau coba lihat di Filistin, di Gaza sana, orang masuk masjid, di selongsong ada di kepalanya. Orang berangkat menuntut ilmu dijaga, ya. Betapa ujiannya luar biasa. Kita mungkin terhindar dari itu, tapi mungkin dulu pernah kita seperti itu saat zaman penjajah. Orang pesantren dibredel, kiai disundut rokok, dibacok celurit, diinjak kepalanya, itu pernah. Tapi sekarang alhamdulillah berkat daripada jasa para pahlawan kita. Lalu yang ketiga adalah munafikun, orang-orang munafik yubghiduhu, yang membenci kita. Orang munafik membenci kita, gak senang dengan kita. Dah apa sih itu ngaji mulu, apa sih ibadah mulu, gak senang, itu orang munafik. Lalu yang keempat adalah syaitonun yudilluhu, setan yang menyesatkan kita. Jadi orang mukmin itu selalu disesatkan oleh setan. Udah bener-bener nih nyantunin anak yatim, akhirnya niatnya dibelokin. Ustaz, bulan depan mah gak usah nitip lagi deh, saya anterin sendiri. Kan ternyata ngincer emaknya. Udah lain, udah belok. Setan selalu membelokkan jalan yang lurus. Udah bener mau nyantunin anak yatim karena emaknya bening. Akhirnya Ustaz kita anterin sendiri aja dah. Akhirnya mau beras 20 kilo, masih amplop duit 1 juta ya tiap bulan. Biasanya nitip saya 150, ini mau nganterin sendiri 1 juta dan ngopinya lama di situ. Itu niatnya udah lain, ya niatnya udah lain. Jadi setan itu selalu mencari celah bagaimana amal ibadah kita yang sudah lurus dibelokkan oleh setan. Tapi nanti bulan puasa mah tenang, setan dibelenggu kok. Nah ini yang terakhir, wa nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang selalu berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bulan puasa itu bukan perang melawan 4 yang tadi, tapi bulan Ramadan kita akan perang melawan diri kita sendiri. Maka kalau bulan Ramadan masih nyalain setan bengong, manusia kagak tahu diri. Udah tahu kita di kerangkeng, kita di borgol, kita di sel, kita di penjara, masih nyalahin kita. Yang salah ketika bulan suci Ramadan ada orang bermaksiat, maka salah dirinya sendiri. Itulah yang disebut oleh Nabi ketika pulang dari perang Badar. Nabi berkata, baru saja kita selesai dari peperangan yang kecil. Sahabat aneh, loh bukankah peperangan ini sangat dahsyat ya Rasulullah? Lalu perang apa yang begitu besar? Perang melawan diri kita sendiri, yang kalau di kaca mukanya mirip kita, hidungnya mirip kita, bibirnya mirip kita, badannya mirip kita, ngomongnya juga persis dengan kita. Itulah musuh yang nyata, yang ketika mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada sesuatu yang berlebihan, kita tidak merasa kita diajak oleh musuh, bahkan kita sedang merasa kita adalah rajanya, padahal kita sedang diperbudak oleh nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan benar-benar Ramadan yang khusyuk, Ramadan yang penuh hikmah, Ramadan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak dan ibu para jamaah. Semoga puasa kita di tahun ini benar-benar diterima oleh Allah dan kita dijadikan pribadi yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaafin apa enggak nih Bapak Ibu? Maafin. Maafin aja ya biar cepat. Karena kalau gak dimaafin rugi sendiri Bapak Ibunya, dan saya pun tidak memaafkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak saya maafkan, ya kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya salah sama sekali kepada saya. Apa yang harus dimaafkan? Bapak Ibu tidak punya masalah dengan saya, jadi ingin dimaafin. Udah kosong dosanya terhadap diri
bisa saya, tapi saya yang banyak dosa kepada Bapak Ibu. Semoga secara hakul minannas Bapak Ibu memaafkan saya ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.